Supreme Martial God Technique. Bab 941-945. Bab 941 Musuh bertemu. Jika esensi abadi atau esensi ilahi dari tubuh abadi atau tubuh ilahi rusak, maka dia punya banyak solusi. Yang disebut tubuh abadi atau tubuh ketuhanan berarti setelah naik ke dunia abadi atau dunia ketuhanan, fisik seseorang juga akan berubah di bawah baptisan guntur dan malapetaka. Adapun 7 benda suci yang disebutkan sebelumnya, seperti tubuh Roh Kudus Bailing, tubuh iblis 9 kesengsaraan Lin Zihan, dan tubuh suci abadi yang dikembangkan oleh Wu Yun. Ini adalah tubuh tertua dan paling misterius di dunia. Namun, ini hanya membuktikan kelangkaan dan kekuatan mereka. Intinya, sebelum musibah dan kenaikan, ia masih termasuk dalam kategori tubuh fana, tetapi jauh lebih kuat daripada tubuh fana biasa. Mendengar apa yang dikatakan lonceng penciptaan ilahi, Wu Yun hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. 4 hari kemudian, Star Spirit City. Sekelompok 3 orang muncul di luar kota Xingling. Sebelum tiba di kota Xingling, Wu Yun sekali lagi menekan budidayanya kembali ke alam langit tingkat pertama. Pertahankan tingkat kekuatan pertama untuk saat ini. Sedangkan untuk Balbert, dia telah memperlihatkan kekuatan level ketiganya di alam bola voli selama kompetisi pendahuluan. Saya khawatir hal itu sudah menyebar ke telinga orang-orang di perguruan tinggi lain. Bersembunyi lagi tidak perlu lagi. Sejauh mata memandang, kota Xingling memang merupakan salah satu kota terbesar di distrik Yanbei. Ia memiliki wilayah yang luas dan wilayah yang luas. Jumlah penduduknya besar, konon kota ini sendiri berpenduduk ratusan juta jiwa. Pertahanan kota Xingling bertanggung jawab langsung atas istana pangeran distrik. Bisa dibilang dijaga ketat, hanya 2 baris penjaga di gerbang kota. Tingkat budidaya mereka semuanya berada di atas alam bela diri bumi. Kapten penjaga juga memiliki budidaya alam Tianwu. Barisan seperti itu, jika ditempatkan di benua selatan, atau bahkan di benua timur, setidaknya akan menjadi kekuatan utama sebuah keluarga. Dan di sini, hanya sebuah kota di divisi kota prefektur Wolong yang sudah memiliki barisan untuk menjaga gerbang kota. Terlihat bahwa kota prefektur Wolong memiliki fondasi kekuatan yang kuat. Ada banyak orang yang datang dan pergi di gerbang kota. Wu Shengling sepertinya akrab dengan kapten penjaga itu. Melihat kedatangan mereka bertiga, kapten penjaga tertawa dan menyapa mereka. Din Wu, kami tidak bertemu denganmu selama 3 tahun, dan momentummu masih sama seperti sebelumnya. Haha, satu sama lain. Wu Shengling membalas sapaannya sambil tersenyum. Saat dia sedang berbicara, kapten penjaga memandang Wu Yun dan Balbert di belakang Wu Shengling. Jejak keterkejutan melintas di wajahnya. Berkata, Din Wu, kenapa kali ini? Wu Shengling tahu apa yang ingin dia katakan, tersenyum, dan tidak menjawab. Kapten penjaga tidak tahu apakah dia mengerti atau tidak, jadi dia tidak bertanya lagi. Tiba-tiba, kapten penjaga melihat sekeliling dan kemudian merendahkan suaranya. Dia berkata kepada Wu Shengling, Din Wu, berhati-hatilah setelah memasuki kota. Saya mendengar rumor bahwa General Manager Li datang ke kota Xingling kita secara langsung kali ini untuk menargetkan Akademi Tianlong. Tentu saja, saya tidak tahu apakah rumor ini bisa jadi. Aku tidak percaya. Aku memberitahumu karena persahabatanku yang lama denganmu. Terima kasih. Wu Shengling sedikit menyerahkan tangannya. Faktanya, tidak perlu mengingatkan Wu Shengling bahwa dia mengetahuinya dengan baik. Pada saat ini, kapten penjaga melihat ke arah Wu Yun dan Balbert lagi. Dia merendahkan suaranya dan berkata kepada Wu Shengling, Dekan Wu, kemarin, saya mendengar seorang penjaga membersihkan kamar manajer Li mengatakan bahwa salah satu aturan baru yang ditambahkan untuk kompetisi sistem gugur perguruan tinggi kali ini adalah pertarungan tim. Kalian, tim berkelahi.
Wu Sengling mengerutkan kening. Kompetisi seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan ekspresi Wu Yun dan Balbert sedikit berubah. Ya, tapi saya tidak tahu apakah itu sudah dikonfirmasi. Orang di bawah saya tidak mendengar semuanya. Tampaknya 10 murid akademi adalah satu kelompok. Setelah mendengar kata-kata kapten penjaga, Wu Sengling, Wu Yun dan Balbert, wajah mereka mulai terlihat jelek. Jika mereka bertarung sendirian, mereka berdua tidak akan pernah menyerah pada murid manapun yang berpartisipasi. Namun jika kami ingin bertarung secara kelompok, mungkin akan sangat sulit. Tapi sekarang sudah terlambat untuk sementara kembali ke akademi untuk mencari seseorang. Selain itu, meskipun tepat waktu, pengaruhnya tidak akan banyak. Karena kecuali mereka berdua, semua orang yang dianggap sebagai petinggi Akademi Tianlong sudah mati. Terima kasih telah mengingatkanku, aku mengerti. Wu Sengling menangkupkan tangannya dan mengucapkan terima kasih. Oke, ayo masuk dulu. Kapten penjaga memberi isyarat mengundang. Tunggu. Saat dia sedang menunggu saat ini, dia tiba-tiba mendengar suara suram dan dingin datang dari belakangnya. Mendengar suara tersebut, burung botak mungkin tidak merasakan apa-apa. Karena dia tidak mengenalnya. Adapun Wu Yun dan Wu Sengling, ekspresi mereka berubah pada saat bersamaan. Bukan karena musuh tidak bertemu satu sama lain, tanpa diduga, mereka bertemu satu sama lain begitu tiba di kota Xingling. Orang yang berbicara tidak lain adalah Li Ziyuan. Apakah dia Li Ziyuan? Balbert bertanya, menatap pria paruh baya kurus dan tampak pengkhianat di depannya yang sedang diteriaki. Ya. Wu Yun mengangguk, tetapi matanya tidak pernah lepas dari orang ini. Saat ini, Li Ziyuan juga sedang menatap Wu Yun dan Li Ziyuan. Li Ziyuan juga sangat membenci Wu Yun. Kembali ke lapangan penilaian round robin pasukan tingkat rendah kota Fengyun, dia dipaksa oleh Wu Yun dan Long Xiao untuk membunuh adiknya Li Zicheng dengan tangannya sendiri. Dia adalah tipe orang dengan perut kecil dan hati ayam, bagaimana dia bisa melepaskan kebencian ini? Meskipun Long Xiao sudah mati sekarang, Wu Yun bukan hanya belum mati, dia bahkan berhubungan dengan pengawal pertamanya Yan Wuhun. Sekarang, kebenciannya pada Long Xiao dan Wu Yun telah berpindah ke Wu Sengling dan Wu Yun. Faktanya, bahkan seluruh Akademi Tianlong telah menjadi kelompok yang harus dihindari dalam pikirannya. Dan semua rencananya untuk perjalanan ke Star Spirit City ini. Semuanya ditujukan ke Akademi Tianlong. Segera setelah rencana ini membuahkan hasil, tidak ada seorang pun dari Akademi Tianlong yang akan tertinggal. Disinilah Li Ziyuan kejam dan bengis. Din Wu, lama tidak bertemu. Li Ziyuan menatap Wu Sengling dengan setengah tersenyum, dan berkata, Tuan Li, Anda baik-baik saja. Wu Sengling berkata dengan sopan. Lagi pula, di depan banyak orang, jika dia tidak menghormati Li Ziyuan di depan umum, itu akan memberi alasan pada Li Ziyuan. Haha. Dekan Wu masih sangat sopan. Li Ziyuan masih berkata sambil tersenyum, Din Wu, saya tidak menjaga Akademi Tianlong Anda dengan baik beberapa waktu lalu. Kali ini, karena saya datang sendiri ke sini, saya pasti akan menjagamu dengan baik. Aku menjagamu. Orang lain mungkin tidak dapat memahami apa artinya ini, tetapi mengapa Wu Sengling dan Wu Yun tidak dapat memahaminya? Maksud Li Ziyuan sudah jelas. Saat dia mengatakan itu, Li Ziyuan menatap Wu Yun lagi, dengan rasa dingin yang aneh muncul di matanya. Berkata, jika saya ingat dengan benar, Anda adalah Wu Yun, haha, saya baru 3 bulan tidak bertemu Anda. Saya tidak menyangka ketika saya melihat Anda lagi, saya sudah berada di kota Xingling. Oke, bagus sekali. Benarkah, kamu pernah bertemu aku? Tapi aku tidak mengingatmu lagi.
Satu-satunya orang yang dapat kuingat hanyalah manusia, bukan anjing. Wu Yun berkata dengan nada menghina. Semua orang tahu bahwa Wu Yun sedang mengejek Li Ziyuan. Benar saja, saya baru saja melihat ekspresi tersenyum Li Ziyuan. Langsung kaku, hanya dingin. Jika Anda menyukai Taisang Martial God Jue, silakan kumpulkan Taisang Martial God Jue diperbarui paling cepat. Bab 942, kematian itu pasti, kamulah yang membicarakannya. Sebelum Li Ziyuan dapat berbicara, seorang penjaga di belakangnya dengan setidaknya tingkat budidaya alam Yuan He segera berdiri. Dia menunjuk dengan marah ke arah Wu Yun dan berkata, "Nak Huangko, apa yang kamu bicarakan? Suatu kehormatan bagimu untuk diingat oleh manajer Li kami. Jika kamu begitu bodoh, berhati-hatilah, aku akan mendiskualifikasi kamu dari Akademi Tianlong." Cih. Burung rambut. Botak. Mendahului Wu Yun dan memberikan potongan dingin. Dia berkata, "Siapa kamu? Kakak laki-lakiku tidak mengatakan tuanmu adalah seekor anjing. Mengapa kamu bersemangat? Mungkinkah kamu mengira tuanmu adalah seekor anjing?" Mendengar ini, wajah Li Ziyuan menjadi semakin jelek. Namun, tak lama kemudian, ekspresinya kembali rileks. Baru saja, perhatiannya tertuju pada Wu Sengling dan Wu Yun, dan dia tidak memperhatikan orang lain. Baru setelah Balbert berbicara, dia memperhatikan orang-orang di sekitarnya. Baru kemudian dia menyadari bahwa Wu Sengling hanya membawa 2 orang ke sini. Tiba-tiba matanya berputar, dan dia langsung menyadari banyak hal. Dia berpikir dalam hati, Tuhan membantuku. Tampaknya meskipun penjaga yang gagal membunuh Wu Yun, yang lain termasuk Long Xiao mungkin sudah mati. Jika tidak, Wu Sengling pasti tidak akan hanya membawa 2 orang ke sini. Memikirkan hal ini, dia tiba-tiba merasa senang. Bahkan ejekan Wu Yun dan Balbert terhadapnya tidak lagi berarti. Karena dia tahu kali ini, Akademi Tianlong tidak memiliki peluang untuk berbalik. Meskipun Li Ziyuan picik, dia tidak akan pernah berdebat dengan segelintir orang yang ditakdirkan untuk mati. Bahkan pada saat ini, Wu Yun dan 3 lainnya, termasuk Wu Sengling, tidak berbeda dengan mayat di matanya. Pada babak nokaut perguruan tinggi sebelum kompetisi ini, Tianlong Colege pasti tidak akan bisa lulus ujian. Setelah direduksi menjadi kekuatan perantara tingkat kedua, hehe. Semakin dia memikirkannya, dia menjadi semakin bersemangat, dan Li Ziyuan tidak bisa menahan senyum. Senyuman ini pun membuat orang-orang di belakangnya bingung beberapa saat. Saya tidak mengerti mengapa Tuan Li, yang biasanya pemarah, menghadapi ejekan 2 anak laki-laki berambut kuning hari ini. Bukan saja dia tidak marah, dia malah tertawa. Mau tak mau aku diam-diam menebak-nebak dalam hatiku. Mungkinkah sang manajer memiliki kecenderungan masokisme remaja? Apakah Anda suka digoda oleh anak muda? Bahkan Li Ziyuan tertawa, dan penjaga Yuan Hejing di sampingnya yang hendak mengutuk dengan marah tidak tahu apakah dia harus menjawab atau tidak. Saat ini, kapten penjaga di gerbang kota buru-buru mengambil beberapa langkah ke depan. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, "Oh, Tuan Li, Anda tidak ingat kesalahan para penjahat. Bagaimana Anda bisa peduli dengan anak laki-laki berambut kuning ini? Mereka bodoh. Ayo, ayo, ayo. Saya sudah mengatur yang paling banyak kamar pribadi mewah di kota untukmu. Terlebih lagi, gadis kecil berusia 17 dan 80 tahun itu yang berusia 20 tahun telah menyiapkannya untukmu. Lihat, kan? Saat melewati Wu Yun dan yang lainnya. Bisik kapten penjaga itu. Kalian berdua, jangan main-main, jangan menimbulkan masalah bagi Dekan Wu. Jika kalian menyinggung perasaannya, kalian tidak akan mendapatkan apapun yang baik." Kemudian dia buru-buru menyapa Li Ziyuan. Li Ziyuan sedang dalam suasana hati yang baik saat ini, dan mendengar bahwa kapten penjaga membuat pengaturan yang tepat.
Bahkan ketika dia mendengar gadis berusia 17 atau 18 tahun itu, kumisnya sedikit berkibar. Senyuman dalam yang tak terlihat muncul di sudut mulutnya, dan dia berjalan menuju kota dengan senyuman cabul. Dia tidak melihat ke arah Wu Yun dan yang lainnya lagi. Karena dia merasa sudah tidak diperlukan lagi, hanya 3 orang yang sekarat. Setelah musim gugur, belalang tidak bisa melompat selama beberapa hari. Setelah Li Ziyuan memasuki kota, burung botak itu menangis dan mengutuk, anjing tua yang tak tahu malu, di usianya, sudah cukup menjadi kakek bagi gadis-gadis remaja itu, dan ada hal yang begitu kotor. Pikiran, aku. Oke, Yuxing, Wu Yun, ayo pergi ke kota dulu. Wu Sengling menyela kata-kata Balbert dan memimpin mereka berdua menuju kota. Sambil berjalan, dia berkata, berdasarkan pemahaman saya tentang Li Ziyuan, dia jelas bukan orang yang murah hati. Dia tiba-tiba tidak peduli dengan ejekan Anda. Jika prediksi saya benar, saya khawatir dia memperlakukan kami sebagai orang mati di matanya. Anjing tua ini, sepertinya dia telah menyusun rencana dan menunggu kita untuk terjun. Kata Wu Yundao. Yah, seharusnya begitu, tapi kota Xingling dikelola langsung oleh Istana Pangeran Distrik, dan Li Ziyuan tentu saja tidak berani melakukan apapun secara terang-terangan. Dia hanya bisa melakukan apapun di panggung kompetisi. Pertarungan tim. Mereka bertiga saling berpandangan. Lalu wajahnya berubah jelek di saat bersamaan. 2 lawan 10 memang cukup sulit. Wu Sengling melihat kekhawatiran Wu Yun dan berkata, jangan terlalu khawatir. Ketika saatnya tiba, bahkan jika Anda bertarung sebagai sebuah tim, Anda hanya perlu menghadapi kekuatan perantara kelas 2 yang ingin naik. Adapun 9 lainnya tidak perlu bersaing dengan kekuatan tingkat menengah teratas, cukup bertahan di 10 besar saja. Mereka bertiga memasuki kota Jiwa Bintang. Kunjungi situs penilaian. Bidang penilaian ini sangat luas, bahkan bisa dikatakan sangat luas. Setidaknya Wu Yun belum pernah melihat lapangan penilaian sebesar ini dimanapun. Di tempat penilaian ini tidak hanya tersedia tempat perlombaan, tetapi juga tempat penginapan. Puluhan kamar tamu mewah semuanya diperuntukkan bagi perguruan tinggi seperti mereka yang datang untuk mengikuti penilaian. Kamar paling mewah di antara mereka disiapkan untuk kekuatan tingkat tinggi tersebut. Saat ini banyak orang yang datang dan pergi di bidang penilaian ini. Mereka masing-masing mengenakan pakaian kampusnya masing-masing, sehingga mudah dibedakan. Hitungan kasar menunjukkan bahwa cukup banyak perguruan tinggi yang datang untuk mengikuti babak sistem gugur, pasti lebih dari 10 perguruan tinggi. Tampaknya banyak juga perguruan tinggi menengah kelas 2 di sini. Pada saat yang sama, kemunculan Wu Yun dan yang lainnya membuat orang lain segera menyadari bahwa mereka berasal dari Akademi Tianlong. Awalnya, Akademi Tianlong jelas cukup bergengsi di antara kekuatan perantara di distrik Yanbei. Ini jelas bukan eksistensi yang bisa melibatkan kekuatan kelas 2 seperti mereka. Namun, saat ini, saya tidak tahu kenapa. Mata mereka tidak terlalu hormat, bahkan tidak ramah. Dan ketika mereka mengetahui bahwa hanya 2 orang dari Akademi Tianlong yang datang kali ini, beberapa orang tidak bisa menahannya, dan tertawa terbahak-bahak tanpa mempedulikan keberadaan makhluk bela diri. Tawa itu penuh ejekan. Kamu tersenyum seperti anjing. Apakah kamu idiot keluar tanpa minum obat? Cepat pulang dan minta ayahmu menempelkan plester pada kamu, lalu tekan kebodohanmu sebelum keluar. Balbert mengomel dengan marah. Meski suaranya tidak nyaring, ia tidak sengaja menyembunyikannya. Hal itu langsung terdengar oleh banyak orang. Mereka semua berteriak dengan marah. Apa yang kamu katakan? Siapa yang kamu panggil anjing? Siapa yang kamu panggil orang bodoh? Katakan lagi. Sambil mengumpat dengan marah, mereka mulai perlahan mendekati Wu Yun dan yang lainnya. Aku sedang membicarakanmu.
Balbert memiliki temperamen yang buruk, darah Phoenix ilahi mengalir di dalam darahnya. Bagaimana aku bisa mentolerir ejekan dari para idiot ini? Dia mengambil beberapa langkah ke depan, melambaikan tangannya, dan meniup wajah mereka. Tiba-tiba yang terdengar hanya suara berderak. Beberapa orang yang memarahinya dengan paling keras menutupi wajah mereka yang terbakar dan kesakitan, berjongkok di tanah dan mulai menangis. Jika Anda menyukai Taisang Martial God Jue, silakan kumpulkan Taisang Martial God Jue diperbarui paling cepat. Bab 943, Pemukulan dan Pertengkaran yang Marah. Ya, mereka memang ditampar burung botak itu dan menangis. Wu Sengling mengerutkan kening dan hendak melangkah maju untuk menghentikannya. Tapi Wu Yun langsung mengulurkan tangan dan menghentikannya. Dengarkan saja bisikan Wu Yun, Din, jangan khawatir, bukankah kamu mengatakan bahwa tempat ini dikendalikan langsung oleh Istana Pangeran Distrik? Mari kita lihat situasinya dulu. Menurutku, semakin besar masalahnya, semakin baik. Wu Sengling menegang. Kerutannya perlahan mengendur, dia memandang Wu Yun dengan sangat lega dan sedikit mengangguk. Dia sudah mengerti maksud Wu Yun. Tiba-tiba, saya melihat seekor burung botak memukul dan menangis di belakang belasan orang. Dia mengutuk dengan marah, kamu seperti ini, dan kamu masih menjilat wajahmu dengan harapan dipromosikan menjadi kekuatan tingkat menengah atas. Saya tidak peduli jika kamu mendengarkan instruksi siapapun. Kali ini, jika kamu berani melakukannya targetkan Akademi Tianlong, kamu pasti akan menyesal. Untuk sesaat, burung botak itu benar-benar menenangkan semua orang di sekitarnya. Wu Yun memandangi burung botak itu dan tersenyum diam-diam. Lelaki botak itu tetaplah lelaki botak yang sama, dan ia tidak sanggup menanggung kerugian apapun. Wu Sengling pun memandangi burung botak itu, ia selalu merasa Yuan Yuxing di hadapannya bukan lagi Yuan Yuxing. Kemudian, dengarkan saja burung botak yang terus memarahi, apakah kamu masih tertawa? Jika ada yang masih ingin tertawa, maju ke depan dan tertawa, atau keluar dari sini. Tepat pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara nyaring. Ayo, siapa yang membuat masalah di sini? Setelah mendengar ini, ekspresi Wu Yun sedikit berubah. Orang ini setidaknya berada pada tingkat pencerahan. Tiba-tiba terlihat seorang lelaki tua berjubah melompat dari kejauhan. Mendarat di depan burung botak, dia langsung mengulurkan tangan untuk menangkap burung botak itu. Namun bagaimana burung botak bisa ditangkap dengan mudah, meski tingkat budidayanya belum cukup tinggi, namun lelaki tua itu tidak berusaha sekuat tenaga melakukannya. Ia sebenarnya langsung lolos oleh burung botak itu. Melihat burung botak itu benar-benar menyingkirkannya, jejak keterkejutan muncul di mata lelaki tua itu. Agak sulit dipercaya bahwa seorang anak laki-laki dengan tingkat kultivasi tinggi di alam langit bisa menghindari tangannya yang menangkap naga. Meski tidak memiliki kekuatan penuh, tangan penangkap naga ini jelas bukan sesuatu yang bisa dihindari oleh para pembudidaya alam voli biasa. Yuxing, kembalilah. Sementara lelaki tua itu terkejut, Wu Sengling berkata. Kemudian Wu Sengling berkata kepada orang tua itu, Manajer Yun, murid-murid saya bodoh dan telah menimbulkan masalah bagi Anda. Manajer Yun akhirnya pulih dari keterkejutannya. Guanxi Yun adalah manajer puncak kantor penilaian kota Xingling yang ditempatkan oleh Pangeran Distrik. Jika Li Ziyuan tidak datang, dialah yang akan mengambil keputusan akhir di sini. Sedangkan bagi mereka yang dipukuli, ketika mereka melihat manajer Yun, mereka tampak seperti sedang memegang sedotan. Mereka semua bergegas maju dan mengeluh. Setelah mendengar ini, wajah manajer Yun menjadi semakin sedih. Dia berkata dengan sedikit marah, Dekan Wu, sebagai kepala halaman, bagaimana Anda bisa membiarkan murid-murid Anda berperilaku seperti ini? Sebelum Wu Sengling dapat berbicara,
Saya melihat banyak kultivator dari alam Yuanhe dan bahkan alam pencerahan datang satu demi satu dari jauh. Beberapa dari mereka adalah pengelola tempat penilaian, dan beberapa lagi adalah dekan dari murid-murid yang baru saja dipukuli. Setelah menanyakan alasannya, mereka juga memelototi Wu Yun dan yang lainnya. Beberapa orang bahkan langsung menunjuk dengan marah ke arah Wu Sengling dan berkata, "Din Wu, tahukah Anda bahwa setelah mendengar tentang kompetisi eliminasi pertarungan tim manajer Li kali ini, Anda tahu bahwa Anda hanya membawa 2 murid ke sini, mengetahui bahwa Anda tidak terkalahkan, dan takut diusir oleh kami. Apakah Anda mulai kehilangan ketenangan Anda di jajaran pasukan tingkat menengah atas? Kapan Anda kucing dan anjing berani menantang Akademi Tianlong kami?" Melihat pihak lain begitu mengejek, Wu Sengling langsung tersulut amarah. Sedikit agresif. "Wu Sengling, apa maksudmu? Siapa yang kamu bicarakan?" Wu Sengling, Akademi Tianlong Anda sangat kuat sebelumnya, tapi kali ini, saya pikir Anda masih bisa menari selama beberapa hari, Tuan Li. Jangan bicara omong kosong. Apakah kamu ingin mati? Pria itu dihentikan di tengah kalimat oleh orang di sebelahnya. Meskipun dia belum selesai berbicara, Wu Sengling tahu apa yang ingin dia katakan. Di saat yang sama, tebakan di hatiku juga terkonfirmasi. Sepertinya Li Ziyuan memang berkolusi dengan mereka. Wu Sengling tersenyum dan berkata, "Apakah Anda mencoba mengatakan bahwa Li Ziyuan telah memberitahu Anda bahwa kompetisi sistem gugur perguruan tinggi ini ditujukan untuk Universitas Tianlong?" Anda mengatakan ini, saya tidak melakukannya. Orang yang berbicara sebelumnya langsung ketakutan. Jika kata-kata ini keluar dari mulutnya, maka saya khawatir dia dan seluruh akademi mereka akan hilang sama sekali di distrik Yanbei. Pengecut. Wu Sengling mendengus dingin dan berkata, "Tidak peduli apa metode Li Ziyuan, bahkan jika Akademi Tianlong kita akan jatuh, bukan giliranmu untuk menindas kucing dan anjing. Keluar." Tiba-tiba, dia melihat Wu Sengling melambaikan lengan baju dan jubahnya, tampak seperti seorang jenderal. Namun, meski mereka bertengkar sengit, manajer Yun tetap tidak tahu apa-apa dan tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Setelah jeda, manajer Yun bertanya, "Dekan Wu, apa yang Anda maksud dengan apa yang baru saja Anda katakan? Mengapa manajer Li menargetkan Universitas Tianlong Anda? Perubahan peraturan sementara dan penambahan kompetisi sistem gugur perguruan tinggi ini adalah perintah yang dikeluarkan secara pribadi oleh kantor Pangeran Distrik, dan Tuan Li tidak ada hubungannya dengan dia secara pribadi." Wu Sengling meliriknya dan tidak repot-repot menjelaskan kepadanya. Melihat Wu Sengling tidak mengatakan apa-apa, manajer Yun tiba-tiba mengubah topik dan berkata, "Din Wu, Anda membiarkan murid-murid Anda menimbulkan masalah. Terserah Anda bagaimana menangani masalah ini." Wu Sengling tersenyum tenang dan melirik ke arah semua orang di sekitarnya. Berkata, "Mengapa murid-murid saya membuat masalah? Jika Anda bertanya kepada saya, Anda sebaiknya bertanya kepada mereka secara langsung. Jika mereka tidak memulai masalah, kami di Akademi Tianlong tidak akan begitu mudah tersinggung." Tapi, tiba-tiba, saya melihat Wu suara makhluk itu meninggi dan dia berkata, "Saya, orang-orang Akademi Tianlong, tidak akan pernah menerima intimidasi dari siapapun. Tidak peduli apakah kita 2 atau 10 orang di sini kali ini, kita bukanlah yang bisa dikacaukan oleh kucing dan anjingmu. Ini, apakah kamu serius? Kamulah yang memulai masalah ini." Manajer Yun memandang yang lain dan bertanya. Saya tidak tahu apakah dia terintimidasi oleh aura Wu Sengling. Tak satu pun dari orang-orang ini yang berani mengatakan hal yang salah tentang Akademi Tianlong. Namun, meski mereka tidak berbicara, hal itu terlihat dari wajah mereka. Belum siap untuk menyerah. "Hahaha, Dekan Wu, manajer Yun,
saya baru saja tiba, mengapa hari ini begitu ramai? Saat ini, saya melihat sekelompok orang berjalan tidak jauh dari situ. Pemimpinnya kira-kira seusia dengan Wu Sengling, dan menilai dari aura mereka, tingkat kultivasi mereka mungkin hampir sama. Di belakangnya, dia memimpin belasan murid, baik pria maupun wanita. Melihat orang ini, Wu Sengling dan Guan Shiyun sama-sama mengangkat tangan dan berkata, ternyata dia adalah dekan Akademi Yufeng, Yang Mulia Yu Yunzi. Akademi Yufeng ini juga merupakan salah satu dari 10 kekuatan perantara teratas. Sepertinya dia baru saja tiba, tapi nyatanya dia sudah lama tiba. Setelah mengetahui apa yang baru saja terjadi, dia datang khusus untuk menyelamatkan Wu Sengling. Benar saja, saya baru saja mendengar Yu Yunzi berkata, Dekan Wu, Manajer Yun, dan kalian semua dekan. Apa yang terjadi hari ini? Murni kesalahpahaman. Tidak ada korban jiwa sama sekali. Sebaiknya Anda memberi saya wajah dan membiarkan masalah ini pergi. Jika Anda menyukai Taisang Martial God Jue, silakan kumpulkan. Taisang Martial God Jue diperbarui paling cepat. Bab 944 babak knockout, menargetkan. Manajer Nayun hendak berbicara. Tapi tiba-tiba seseorang tiba-tiba berkata, ayo menyerah saja. Orang-orang Akademi Tianlongnya melukai murid-murid kita. Bagaimana kita bisa menyerah tanpa memberikan penjelasan? Ya, bagaimana kita bisa menyerah tanpa memberikan penjelasan? Segera, semuanya. Perguruan tinggi semua setuju. Terlihat jelas aura yang baru saja dikejutkan oleh Wu Sengling tiba-tiba bangkit kembali. Benarkah? Tapi kudengar kaulah yang menyebabkan masalah pertama kali. Nada suara Yu Yunzi berangsur-angsur menjadi dingin. Ya, cukup. Seseorang ingin berbicara lagi, tetapi dimarahi oleh Yu Yunzi. Mata Yu Yunzi tiba-tiba menjadi dingin dan dia berkata, aku berkata, ayo hentikan masalah hari ini. Jika kamu masih begitu bodoh, kamu adalah musuh Akademi Yufeng kami. Kamu bisa menimbangnya sendiri. Kerumunan tiba-tiba menjadi sunyi. Akademi Yufeng adalah salah satu dari 10 kekuatan perantara teratas di distrik Yanbei. Dan itu adalah salah satu dari 3 kekuatan teratas di antara 10 kekuatan utama. Orang-orang kuat dan fondasi di akademi bahkan lebih kuat daripada Akademi Tianlong. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dikacaukan oleh perguruan tinggi menengah kelas 2 seperti mereka. Alasan mengapa mereka berani macam-macam dengan Akademi Tianlong adalah karena Li Ziyuan memberi mereka keberanian. Tapi Li Ziyuan jelas tidak membiarkan mereka macam-macam dengan Akademi Yufeng. Semuanya langsung tutup mulut, tidak berani bicara lagi. Segera, Yu Yunzi mengangkat tangannya dan berkata kepada Manajer Yun, Manajer Yun, Anda pasti sudah mendengar keseluruhan ceritanya. Biarkan saja masalah ini. Saya berhutang budi padamu. Haha, ayo kita selesaikan. Manajer Yun tersenyum dan menyuruh yang lain untuk pergi. Melihat Manajer Yun menyuruh mereka pergi, orang-orang ini tidak berani tinggal lebih lama lagi. Jika Anda terus tinggal, orang yang akan Anda sakiti bukanlah Akademi Tianlong. Pada saat itu, Akademi Yufeng dan Manajer Yun akan tersinggung. Mereka tidak mampu menyinggung perasaan orang-orang ini. Namun, bagi Akademi Tianlong, mereka belum siap menyerah. Satu demi satu, mereka bersiap-siap di dalam hati mereka. Saya diam-diam bersumpah bahwa ketika saatnya tiba, saya akan pergi ke Akademi Tianlong untuk memamerkan beberapa warna di kompetisi sistem gugur akademi. Melihat orang-orang ini berpencar satu demi satu, Yu Yunzi kembali berterima kasih kepada Manajer Yun. Kemudian dia berkata kepada Wu Sengling, Dekan Wu, tolong, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Di dalam kamar, Yu Yunzi membubarkan orang-orang dari kampusnya, hanya menyisakan Wu Sengling dan Wu Yun.
Wu Sengling berkata, Saudara Yu, terima kasih banyak untuk hari ini. Oh, tidak masalah, saya hanya lewat saja. Selain itu, Anda, Dekan Wu, mampu menyelesaikan masalah ini bahkan jika saya tidak melakukannya. Aku tidak mengambil tindakan. Aku hanya melakukan bantuan. Yuyun. Zi melambaikan tangannya dan tersenyum. Faktanya, Wu Sengling memang memiliki kemampuan untuk menyelesaikannya, tetapi dia tidak ingin menyelesaikannya secepat itu. Akan lebih baik jika Li Ziyuan dipaksa keluar. Namun, karena itulah akhirnya, tidak apa-apa. Setidaknya mereka yang harus tahu bahwa pasukan kelas 2 ini memang berkolusi dengan Li Ziyuan. Setelah jeda, Yu Yunzi berkata lagi, Din Wu, menurut apa yang saya dengar, peraturan telah diubah sementara untuk menambahkan kompetisi sistem gugur perguruan tinggi, dan ini adalah mode pertarungan tim. 10 orang adalah satu tim. Kenapa kamu? Wu Sengling. Dia tersenyum pahit dan tidak berkata apa-apa. Yu Yunzi mengerutkan kening dan berkata, mungkinkah apa yang kamu katakan di luar sebelumnya itu benar? Li Ziyuan benar-benar ingin mengincarmu. Tapi tidak ada permusuhan di antara kamu, jadi mengapa? Wu Sengling merenung sejenak dan berkata, ya, Li Ziyuan ingin menjatuhkan Akademi Tianlong kita dari atas, dan kemudian menghancurkan kita. His. Yu Yunzi menarik napas dalam-dalam dan berkata tanpa bertanya lebih lanjut. Saya mengerti. Din Wu, jika Anda membutuhkannya, tanyakan saja, dan ketika tim bertarung dengan lebih sedikit orang, saya akan meminjamkannya kepada Anda. Terima kasih. Wu Sengling menyerahkan tangannya dan berkata, tapi saya khawatir Li Ziyuan tidak akan setuju. Para prajurit akan datang untuk menutupi air dan bumi, dan kita akan membicarakan semuanya di atas panggung. Setelah itu, Wu Yun dan yang lainnya juga kembali ke kediaman mereka. Awalnya, kompetisi 10 akademi akan diadakan dalam satu hari. Namun setelah ditambah babak penyisihan perguruan tinggi, kompetisi akan ditunda. Tunggu hingga babak penyisihan perguruan tinggi selesai, barulah diadakan kompetisi 10 rumah. Keesokan harinya, Wu Yun dan yang lainnya merasa senang dan santai, berlatih di kamar mereka sepanjang hari. Di hari kedua, babak sistem gugur datang sesuai jadwal. Tempat penilaian hari ini ramai dikunjungi orang. Hidup, mendidih. Seluruh tempat penilaian cukup besar untuk menampung jutaan orang. Tapi kursinya penuh. Mereka yang menyaksikan pertempuran itu adalah kekuatan besar dan kecil di Star Spirit City serta personel yang menganggur. Semua orang cukup tertarik dengan sistem kompetisi baru ini. Saya tidak sabar untuk melihatnya juga. Bisakah apa yang disebut kompetisi sistem gugur akademi ini menjatuhkan kekuatan lama tingkat menengah atas? Dan kekuatan perantara tingkat kedua apa yang bisa mencapai peringkat teratas? Meskipun kekuatan tingkat menengah atas yang lama memiliki fondasi yang kuat, mereka masih penuh ketegangan di hati setiap orang. Akan sangat menarik jika beberapa kuda hitam muncul di antara kekuatan perantara kelas 2 ini dan benar-benar menjatuhkan mereka. Tentu saja, kecuali jutaan orang yang menonton. Wasit sudah berada di tempatnya. Wasitnya tidak lain adalah Li Ziyuan dan manajer Yun di tempat penilaian. Ada juga diaken dari 5 kekuatan tingkat tinggi. Mereka di sini untuk merekrut murid selama penilaian 3 tahunan bagi pasukan perantara untuk maju ke pasukan tingkat tinggi. Namun dia tidak menyangka Istana Pangeran Distrik akan tiba-tiba merumuskan aturan baru seperti itu. Saya tidak punya pilihan selain bertindak sementara sebagai wasit. Namun pemanggilan wasit sebenarnya hanya sekedar pengisi suara, asalkan tidak terjadi kecelakaan. Orang yang benar-benar mempunyai keputusan tegas adalah Li Ziyuan. Adapun para kontestan, mereka sudah datang satu demi satu.
Mereka adalah 10 kekuatan perantara teratas termasuk Akademi Tianlong dan Akademi Yufeng. Ada juga 5 kekuatan perantara tingkat kedua yang cukup terkenal di distrik Yanbei. Saat ini, 5 kekuatan perantara tingkat kedua sedang bersiap-siap, tinggal menunggu kompetisi dimulai. Mereka awalnya tidak memiliki banyak kebencian terhadap Akademi Tianlong. Itu hanya karena perintah yang diberikan oleh Li Ziyuan kepada mereka. Namun kemarin lusa, murid akademi mereka dipukuli dengan kejam oleh seekor burung botak. Kebencian terhadap Akademi Tianlong di hati mereka meroket. Sekarang, mereka hanya punya satu tujuan, yaitu melakukan segala kemungkinan untuk menjatuhkan Akademi Tianlong. Semakin keras pukulannya, semakin baik. Tidak ada emosi sama sekali. Adapun Li Ziyuan, awalnya dia merumuskan banyak aturan yang sangat ditargetkan untuk Akademi Tianlong. Tetapi ketika dia mengetahui bahwa hanya Wu Yun dan yang lainnya yang berasal dari Akademi Tianlong, saya segera melepaskan semua pikiran saya, hanya menyisakan satu solusi. Itu kerja tim. Dia berharap ini akan menjadi pukulan yang sempurna. Dia bahkan tiba-tiba merasa menemukan 5 kekuatan perantara tingkat kedua agak berlebihan. Jika saya mengetahuinya, menemukannya saja sudah cukup. Tidak peduli betapa sulit dipercayanya Wu Yun dan yang lainnya, tidak peduli seberapa kuat kemampuan lajang mereka. Tidak akan ada perlawanan hari ini. Dengan tidak adanya perbedaan substansial dalam budidaya di berbagai bidang utama. Jika 2 orang ingin menjadi lebih baik dari 10 orang, itu hanyalah mimpi. Mendampingi Li Ziyuan naik ke panggung untuk berpromosi. Kali ini babak penyisihan perguruan tinggi telah sepenuhnya dimulai. Jika Anda menyukai Taisang Martial God Jue, silakan kumpulkan Taisang Martial God Jue diperbarui paling cepat. Bab 945 tidak terbatas pada menantang perguruan tinggi yang sama pada waktu yang sama. Melihat Li Ziyuan naik ke panggung, suasana yang awalnya berisik tiba-tiba menjadi sunyi. Terlihat bahwa Li Ziyuan masih cukup kuat di kota Xingling. Li Ziyuan melirik semua orang. Memulai retorika resminya yang terdengar tinggi. Meskipun semua orang sudah mengetahui hal ini, pengenalan ini diperlukan. Pengenalan resmi yang panjang secara kasar berbicara tentang pentingnya dan ketatnya peraturan baru turnamen eliminasi akademi. Setelah perkenalan, Li Ziyuan mulai menceritakan aturan babak sistem gugur. Sebenarnya sangat sederhana, seperti yang disebutkan di atas. Li Ziyuan awalnya menyiapkan banyak cara untuk menargetkan Akademi Tianlong, tetapi setelah mengetahui bahwa hanya ada 2 cara, semua aturan dihilangkan, hanya menyisakan satu aturan untuk pertarungan tim. Dengarkan saja, Li Ziyuan berkata, karena kali ini kami memilih kekuatan perguruan tinggi secara keseluruhan, bukan kemampuan individu. Jadi, pertarungan tim ini juga yang paling adil. Aturannya adalah sebagai berikut. Dari tingkat menengah kedua pasukan, ke mode tempur tim, tantang pasukan tingkat menengah teratas. 10 anggota dari masing-masing perguruan tinggi membentuk satu tim. Selama tim memenangkan tantangan, tim tersebut dapat langsung menggantikan kekuatan tingkat menengah teratas yang ditantangnya. Dan kekuatan tingkat menengah atas akan langsung diturunkan ke tingkat kedua. Adapun kekuatan tantangan pengambilan keputusan terletak di tangan kekuatan kelas 2. Kekuatan tingkat kedua dapat bersifat sewenang-wenang dan tidak terbatas pada menantang kekuatan tertinggi yang sama pada waktu yang bersamaan. Mereka yang ditantang harus menerima tanpa syarat. Selama gagal, maka akan segera diturunkan versinya dan segera dieksekusi. Setelah semua orang mendengar peraturan ini, mereka terkejut. Tanpa diduga, kali ini Istana Pangeran Distrik akan sangat menghargai pasukan kelas 2 ini dan memberi mereka hak yang begitu besar. Jika Anda menantang mereka sesuka hati, selama salah satu dari 10 kekuatan teratas terlihat relatif lemah dan bergantian menantang mereka, mereka akan terseret ke bawah.
Pada saat yang sama, hampir semua mata tertuju pada Wu Yun dan yang lainnya dari Akademi Tianlong. Karena sudah diketahui bahwa hanya 2 orang yang datang ke Akademi Tianlong kali ini. Terlepas dari kekuatan kedua orang ini, mereka pasti akan menderita kerugian saat bertarung sebagai sebuah tim. Selain itu, semua orang mendengar tentang pertarungan kemarin antara murid Akademi Tianlong, Yuan Yuxing dan murid kelas 2. Akademi Tianlong diperkirakan akan menjadi penantang paling populer saat ini. Entah itu kekuatan yang relatif lemah atau nilai kebencian. Dua prasyarat ini, Akademi Tianlong sepenuhnya konsisten. Pada saat ini, Wu Yun, Balbert, Wu Shengling dan 3 orang lainnya juga saling memandang. Meskipun mereka tidak berbicara, apa yang ingin dikatakan satu sama lain tertulis di mata mereka. Tampaknya sulit untuk bersikap baik hari ini dan ini akan menjadi pertarungan yang sengit. Agaknya, tidak satu pun dari 5 kekuatan kelas 2 ini yang akan tertinggal. Di antara 10 kekuatan teratas, Akademi Tianlong mungkin satu-satunya yang ditantang. Benar saja, dengan dimulainya kalimat Li Ziyuan, pasukan kelas 2 pertama datang. Murid Akademi Firibird, dipimpin oleh dekan mereka, perlahan naik ke atas panggung. Mulailah memilih. Li Ziyuan menunjuk ke 10 kekuatan teratas di antara penonton dan berkata, "Saya melihat dekan Firibird Chol Lege sebenarnya berpura-pura melihat semua orang di perguruan tinggi masing-masing. Tampaknya cukup sulit." Wu Yun dan Balbert hampir tertawa terbahak-bahak. Terlihat dari matanya bahwa semuanya sudah diatur oleh Li Ziyuan sejak lama, jadi tidak perlu melakukan banyak trik. Benar saja, setelah mengamati sekeliling beberapa kali, dia mengalihkan perhatiannya ke Wu Yun dan yang lainnya. Kali ini, aku, Akademi Firibird, menantang Akademi Tianlong. Oke. Mata Li Ziyuan sedikit menyipit, Din Wu, biarkan orang-orangmu naik ke panggung untuk menerima tantangan itu. Oh, ngomong-ngomong, aku lupa satu masalahnya. Kalian hanya berdua, jadi sesuai peraturan, kalian harus tetap melakukan operasi tim. Saat dia mengatakan itu, Li Ziyuan mengangkat matanya dan melihat kejutaan penonton yang hadir. Dia berkata, meskipun hanya ada 2 orang di Akademi Tianlong, peraturannya tidak boleh dikacaukan. Karena ini adalah pertarungan tim, itu tidak dapat diubah. Oleh karena itu, selanjutnya, tim beranggotakan 10 orang dari Akademi Firibird akan menantang 2 tim orang dari Akademi Tianlong. Kata Wen. Setelah mendengar ini, semua orang menjadi gempar. Prediksinya memang benar, balas dendam pasukan kelas 2 ini telah dimulai. Ekspresi Wu Yun dan Balbert juga mulai menjadi serius. Bukan karena dia takut dengan Akademi Firibird. Dilihat dari situasi saat ini, Akademi Firibird hanyalah yang terlemah dari 5 kekuatan kelas 2. Keduanya telah memindai semua orang di Akademi Firibird. Di antara mereka, hanya 1 orang yang telah mencapai alam langit melonjak tingkat pertama, 2 orang telah mencapai alam transformasi ilahi tingkat ke-6, 3 orang telah mencapai alam transformasi ilahi tingkat ketiga, dan 4 sisanya telah mencapai alam transformasi ilahi tingkat kedua. Dari alam transformasi ilahi, kekuatan orang-orang ini sepertinya tidak seimbang, jika mereka bertarung sendirian, entah itu Wu Yun atau Balbert. Anda bisa mengalahkan mereka sendirian. Namun, jika mereka mempunyai kemampuan tim fight tertentu, kemudian kekuatan yang dapat mereka gunakan masing-masing dalam keseluruhan pertempuran akan meningkat pesat. Ayo naik ke panggung. Wu Shengling berbisik, Wu Yun, Yuxing, kalian berdua ingat bahwa semua pertempuran harus dilakukan sambil memastikan keselamatan kalian sendiri, dan kalian tidak boleh bertarung dengan nyawa kalian. Jika terjadi sesuatu, jangan khawatir jika kamu kalah, dan jangan takut bahkan jika akademi diturunkan peringkatnya. Jika Li Ziyuan benar-benar ingin menghancurkan Akademi Tianlong kita, itu tidak akan sesederhana itu.
Wu Yun sedikit mengernyit, mendengarkan nada suara Wu Sengling, sepertinya. Dia pun tidak terlalu percaya diri. Setelah itu, Wu Yun tersenyum dan berkata, Din, ini hanya Akademi Firibird. Di antara 5 kekuatan kelas 2 ini, mereka adalah yang terlemah. Saya tidak dapat menjamin bahwa menghadapi mereka akan mudah. Jangan khawatir. Itu saja. Burung botak itu juga tersenyum tanpa rasa takut. Saat ini, matanya dipenuhi keinginan untuk bertarung. Dia berkata dengan nada menghina, itu hanya beberapa potong makanan, tidak layak disebut. Yah, aku percaya padamu, silakan. Wu Sengling tersenyum penuh arti. Agar Akademi Tianlong memiliki 2 orang berbakat seperti itu muncul pada saat yang sama, itu memang merupakan tanda leluhur. Sayang sekali. Wu Yun dan Balbert hendak naik panggung. Mata 10 murid Akademi Firibird di atas panggung juga penuh dengan kegembiraan. Di antara 10 orang ini, 2 orang dipukuli hingga menangis oleh burung botak kemarin lusa. Kini, kesempatan balas dendam akhirnya tiba. Meskipun mereka tahu bahwa Wu Yun dan Balbert lebih kuat dari mereka. Yang satu berada di alam voli tingkat pertama, dan yang lainnya berada di alam voli tingkat ketiga. Tapi sekarang mereka bertarung sebagai satu tim, mereka tidak percaya 10 orang masih bisa diganggu oleh 2 orang ini. Saya tidak tahu apakah mereka membayangkannya dalam pikiran mereka, dan mereka akan menghancurkan Wu Yun dan mereka berdua nanti. Saat ini, wajah orang-orang tersebut justru menunjukkan senyuman kepuasan. Seolah-olah Wu Yun dan Balbert telah dikalahkan di tangan mereka dan dibiarkan dirusak oleh mereka. Tunggu saja saat ini. Namun tiba-tiba dia mendengar suara terhenti. Tunggu sebentar, Manajer Li, ada yang ingin saya katakan. Pada saat yang sama, semua orang mengalihkan pandangan dari Wu Yun dan menatap orang yang berbicara. Orang ini secara mengejutkan adalah Dekan Universitas Yufeng, Yu Yunzi. Jika Anda menyukai Taisang Martial God Jue, silakan kumpulkan, Taisang Martial God Jue diperbarui paling cepat.